What's up John, balik lagi channel Levi John Cup yang bakalan memberikan prediksi yang ada nakron untuk kalian semua, seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Maroke ya kan John. Nah semalam kita libur dulu sehari ya kan John. Kita main offline ya kan, untuk kalian yang masih main tapi kita libur. Kenapa John? Karena aku sempat berpikir ya kan, mancing ya kan sana sini ya kan. Ini pola dari negara ini sudah tergambar ya kan John. Jadi mudah-mudahan kita mainkan malam ini meledak ya kan John. Biasanya kita kena ya 1-1-1 di setiap prediksi kita ya kan. Bisa kena over ya atau HDP ya. Tapi kali ini John, aku nggak bisa memastikan kena semuanya. Tapi setidaknya 8-95% ini meledak John ya kan John. Dari 5 tim ini John, ada Belgia melawan Belarusia, Wales melawan Republik Ceko, ada Turki melawan Latvia, Kroasia melawan Malta, yang terakhir ada Luxembourg melawan Portugal John. Nah, setelah aku tengok ya kan John, ini pola bandar ini ya kan, mudah-mudahan ketebak ya kan John. Ini feeling ya kan, feeling dan logikaku sendiri sebagai pemain. Jadi coba kita tes dulu apakah feelingku ini bisa memberikan atau menemukan pola yang sudah terjadi di negara ini John ya kan. Nah di sini John, yang pertama, tapi sebelumnya John, terima kasih yang sudah support channelku, dukung channelku, terima kasih baik, karena tanpa kalian pun aku bukan siapa-siapa. Dan yang baru datang kemarin, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Dan kalau kalian mau gabung nanti, ku taruh nanti nomor WA aku di kolom komentar ya kan John. Bisa kupin nanti kalian datang tangtung apa cerita John ya kan John. Nah jadi John, kalian dengarkanlah ini sampai habis ya kan John. Kalau bisa jangan kalian skip ya kan John. Aku kesel kali John, tapi aku bahagia John. Kenapa? Karena hari ini John kita pastikan ya kan, bandar itu tidak lagi bundar bolanya, tapi kota. Oke. Nah kalian dengarkan ini sambil ngopi, senyum, dan rokok. Jangan lupa John, ketika kalian mendengarkan ocehanku ya kan John, biar kalian gak naik darah, kalian senyum-senyum aja dengarku bercakap. Oke John, kita langsung aja ke tim yang pertama John. Ada Belgia melawan Belarusia. Nah di sini John, pertandingan terakhir ini belum pernah ketemu ya kedua tim ya kan John. Nah line up yang bakal turunkan ini John, Romelu Lukaku ini sudah menciptakan 2 gol selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini John. Dan di sini Kevin De Bruyne serta ini John sudah berada di sini John. Nah, sedangkan Belarusia ini John, Belarusia ini sudah win sekali, draw sekali, sama seperti Belgia John. Jadi poinnya sama di sini John. Tapi di sini Belgia ini poinnya kok bisa 4. Bentar dulu bos, kok bisa nih Belgia poinnya 4? Dia sekali win. Oh, Belarusia kalah John. Dia imbangnya itu di Belarusia bukan kalah. Belarusia ini kemarin sudah 2 kali pertandingan bermain. Di satu pertandingan itu di laga persahabatan, bukan di kualifikasi Piala Dunia. Nah di sini pertandingan terakhir Belarusia ini dia imbang melawan Honduras, dan kemarin dia menang melawan Estonia. Sedangkan Belgia ini John, pertandingan terakhir dia sama juga win draw, tapi drawnya ini dia di kualifikasi negara, bukan pertandingan persahabatan. Dia imbang lawan Ceko dan menang lawan Wales. Sedangkan untuk line up John, ini kita bisa lihat John, formasi yang digunakan Belarusia ini formasi meriam nih ya kan. Oke John, Belgia di sini juga formasi dengan 3-4-2-1, dan di standingnya ini John, Belgia di peringkat 2 dengan 4 poin, sedangkan Belarusia di peringkat 3 dengan 3 poin ya kan John. Sedangkan pertandingan terakhirnya belum pernah ketemu ya kan. Untuk pemain pasti yang tidak bermain belum ada John, belum ada yang mendapatkan menderita di pertandingan kualifikasi Piala Dunia John. Mudah-mudahan tidak ada ya kan John. Sehat-sehat lah orang terus, biar bisa ngibur kita ya kan John sebagai pemain ya kan John. Nah di sini John, untuk prediksi sendiri John, di sini aku yakin Belgia bakal menang John. Ya, aku yakin Belgia akan menang, tapi dengan skor yang tidak di luar logika, bukan seperti Denmark melawan Molotov ya, Molovo, apa sih Swedia lawan Kosovo. Molotov bah. Nah di sini John, aku feeling Belgia bakal menang, tapi tidak lebih skornya lebih dari 4. No. Belgia bakal menang dengan skor 4-0. Tidak ya kan John. Nah di sini John, di sini aku berani over 3/4. Tapi ya kan John, ku tekankan sekali lagi, aku di sini ngambil purnya Belarusia. Aku nahan 3, dan di sini aku berani over 3/4 karena aku yakin Belgia ini bakal menang, tapi tidak lebih dari 4 gol atau 3 gol. Aku yakin Belgia ini bakal nyetak 3 gol mungkin, tapi tidak
3-0, mungkin 3-1 karena Belarusia dari beberapa pertandingannya juga intensitas golnya juga lumayan ya kan John. Jadi aku rasa Belarusia ini bakal menciptakan gol juga di pertandingan kali ini. Maka di sini aku sekali lagi menekankan ke kalian, kalau kalian mau main sini tahan Belarusia dan over 3/4 kalau main di over under ya kan John. Ini untuk tim pertama John, kita langsungnya terbang ke Wales melawan Republik Ceko di grup yang sama, di pertandingan yang sama tapi beda negara ya kan John. Nah, ini mainnya di mana ya? Kita nggak tahu, mungkin di Wales ya kan John. Nah, ini formasi yang digunakan Wales dan ini yang Ryan Giggs ya kan John. Nah, di sini John dia menggunakan formasi 3-4-3 terbalik ya. Sedangkan Republik Ceko menggunakan formasi 4-1-4-1. Nah, Republik Ceko ini John sudah lumayan bagus ini beberapa pertandingan terakhir. Sedangkan Wales ini baru sekali menang, itu pun di pertandingan persahabatan John, bukan di kualifikasi Piala Dunia. Nah, untuk pertandingan kandangnya John, Wales ini masih 0 poinnya kan John. Dia di sini overallnya masih kalah sekali ya kan, baru main sekali juga ini. Tapi Wales ini kemarin menang di laga persahabatan melawan Meksiko, dan Republik Ceko ini kemarin John menang melawan besar 6-2 melawan Estonia dan imbang melawan Belgia. Ya John, untuk di pertandingan kali ini John di sini agak sengit John karena ini baru oddsnya 2-2 ya kan John. Nah, di sini John, walaupun sedikitnya Republik Ceko ini diunggulkan, jadi bisa dibilang nih 60-40. Kita lihat deh kan berapa ini. Jadi Wales ini memegang kemenangan dari suara-suara pemain bola ini 35,27%, sedangkan Ceko ini 36,94%, dan selebihnya ini draw. Memprediksikan ini draw, pertandingan draw. Nah, tapi John di sini John, oke, kita langsung bahas saya ke prediksinya John. Untuk Wales ini masih belum ada ya kan. Kalau di sini sudah, tapi di sini ada pemain Wales yang cedera John. Kita bisa lihat di sini Joe Allen, pemain Liverpool nih. Ini dipastikan tidak bermain John. Tapi Gareth Bale di sini on fire John beberapa pertandingan terakhir, walaupun dia belum menunjukkan tajinya sebagai pemain senior di Wales. Kan John, dan aku di sini berani memprediksikan John. Aku di sini berani megang Wales le-lean ya kan, mata-mata maksudnya 0-0. Aku berani Wales satu. Kalau kalian mau amannya kalian ambil tahan Wales 1/4 karena yang di pur ini Wales 1/4 dan Ceko juga 1/4 ya kan John. Jadi oddsnya ini 0-0-0-0, terus Wales ini pur 1/4, itu oddsnya besar ya kalau Wales yang ngepur. Ceko juga besar. Nah, di sini yang gue bilang John, Republik Ceko ini sudah memenangkan beberapa pertandingan dan semakin konsisten. Dan di sini sayangnya Wales ini juga mempunyai pengalaman di pertandingan besar seperti ini kan John, bukan kacang-kacang. Jadi di sini aku berani memprediksikan, aku lebih milih Wales le-lean, dan di sini untuk over under aku mungkin nih skornya bisa jadi 2-1 atau mungkin 1 sama. Jadi aku di sini over 2 John. Ya kan, ya kalau mau ikut, kalau enggak ya jangan ikut ya kan John. Karena ini hanya referensi untuk kalian John. Dan kita akan terbang ke Turki melawan Latvia John. Nah, di sini juga John, aku mulai sedikit melihat ya kan. Beberapa kali Turki ini menang di pertandingan sebelumnya John, dan kita bisa lihat line up-nya. Turki ini lumayan bagus ya kan beberapa kali ini kan. Siapa penyerangnya? Ozan Kabak masih diragukan John. Jadi dia ada masalah pada pertandingan sebelumnya. Nah, di sini Latvia ini formasinya menggunakan gambarannya 4-2-3-1 John. Dan di sini Latvia dari peringkat 5 dengan 0 poin, 2 kali kalah di pertandingan sebelumnya, dan Turki dari peringkat 1 dengan 2 kali kemenangan ya kan John. Sedangkan pertandingan terakhir John dari kedua tim ini kebanyakan imbang dan 1 kali menangkan oleh Latvia John. Jadi 4 pertandingan itu imbang, dan Latvia memenangkan pertandingan di tahun 2003. Itu udah lama ya kan, aku masih kelas 3 SD atau kelas berapa ya lupa. Nah, di sini John, Turki ini ada di beberapa pertandingan terakhir. Turki ini menang besar dan selalu menang besar di kandang mau di tandang ya kan John. Sedangkan Latvia ini John, dia kalah tapi tidak terlalu besar. Nah, di sini John, kita langsung prediksi aja lah, apa tengok pemain pasti yang bermain. Di sini nggak ada ya. Jadi di sini Ozan Kabak tadi masih dipastikan bisa main atau enggak ya kan John. Kita bisa lihat nih ya kan. Sedangkan Latvia juga ada 2 pemain pasti yang tidak akan bermain ya kan. Vladis Vlas, Gutkovsis dan Kaspars Dobra. Dan sedangkan Turki di sini John ada Zeki Celik dan Ozan Kabak. Dan di sini John, aku kalau mau ngasih prediksi kalian dengarnya. Turki melawan Latvia John, dan di sini furnya oddsnya itu besar John, besar, bukan nggak besar John. Di pertandingan nanti malam banyak odds yang besar John. Tapi sayangnya John, walaupun Turki ini beberapa pertandingan menang besar John, tapi kali ini untuk melawan Latvia aku rasa Turki bakal kecelik ya kan.
Turki bakal kewalahan dan mungkin dia bisa menang dengan skor-skor tipis 1-0 atau 2-1, ya kan John. Jadi John di sini ya John, aku berani nahan Latvia 2/3/4 dan di sini aku under 3,5, ya kan John. Jadi kalau kalian mau ikut aku ikut, kalau nggak masalah John, karena ini sebatas referensi untuk kalian semua, ya kan John. Kita langsung terbang ke Kroasia lawan Malta. Nah, di sini John untuk Kroasia melawan Malta John. 7 kali pertemuan, 8 kali pertemuan Kroasia selalu memenangkan pertandingan, 1 kali di antara imbang, ya kan John. Kita bisa lihat nih, ya kan. Dan line up yang bakal turunkan nih masih Kroasia ini masih kewalahan, ya kan John. Menemukan apa ya? Menemukan kondusivitas permainan. Jadi masih belum kondusif, masih apa ya? Aku nggak bisa juga komentari apa ya kan tim-tim besarnya, ya kan. Aku cuma bisa lihat cara mainnya, ya kan. Masih tidak seperti setaji di Piala Dunia 2018 pada saat itu orang yang masuk final, ya kan John. Nah, sedangkan standings ya John untuk Kroasia ini ada peringkat 3, sedangkan Malta masih di peringkat 6 dengan 1 poin. Dia 1 kali imbang, menahan imbang kemarin di pertandingan terakhir tuh. Malta itu menahan imbang Slovakia. Sedangkan Kroasia di sini John 1 kali kalah melawan Slovenia dan 1 kali menang melawan Cyprus. Dan Malta di sini John kalah lawan Rusia 3-1, ya kan John. Untuk head to head kedua tim ini John, Kroasia selalu menang John 7 pertandingan terakhir dan 1 kali imbang. Bukan pertandingan terakhir, ya kan, pertandingan sebelumnya, ya kan John. Nah, di sini John untuk prediksi ya John, kita lihat dulu pemain pasti yang nggak ada, ya John. Coba kita lihat di sini. Mana ini, mana. Di sini John. Kroasia juga. Oh, ada nih 3 pemain pasti yang tidak akan bermain. Ada Bruno Petkovic, ada Endrić Kramaric dan Ante Rebic. Dan di sini John masih seperti biasa di lini tengah ada Mateo Kovacic dan Modric bakal turunkan juga, tapi di sini belum ada, ya kan John. Oke, kita langsung aja ke prediksi ya John. Di sini terlalu besar juga pura yang berikan Kroasia kepada Malta John. Sedangkan Malta di sini kondisivitas golnya sudah semakin naik, ya kan John. Intensitas golnya juga sudah semakin baik dan di sini aku berani nahan Malta 2/3/4 dan di sini aku berani under 3,5 John. Sama seperti Turki tadi John. Kroasia ini bakal menang dengan skor 2-1 mungkin atau 2-0. Jadi di sini aku berani nahan. Aku nyarankan kalian untuk nahan 2/3/4 dan di sini aku berani under 3,5 karena skornya tidak akan lebih dari 3 John. Ya kan John? Oke, kita akan ke pertandingan terakhir nih. Ini pertandingan yang agak-agak buat Ronaldo berjengkel juga, ya kan. Karena pertandingan terakhir itu waktu lawan apa ya kemarin itu terakhir. Ronaldo golnya tidak diakui pada saat melawan Serbia. Dan di sini John 8 pertandingan pertemuan dari kedua negara ini 8 kali menangkan oleh Portugal dan 3 kali menangkan Fernando Santos melawan Luke Hall. Saya kan John, jadi ini mungkin pertandingan cukup mudah tapi tidak mungkin sepele Portugal kepada Luxembourg. Dan di sini John ini pura juga besar John. Ya kan, untuk di pertandingan terakhirnya Serbia ini Portugal ini ada peringkat 2 dengan 4 poin, sedangkan Luxembourg ada peringkat 3 dengan 3 poin untuk 5 pertandingan terakhir. Jangan 5 pertandingan terakhir. Untuk pertandingan ke belakang John, kita bisa lihat Portugal selalu menangkan dengan skor 2-0, 3-0, 2-3-0, 2-1. Ya kan John. Jadi aku yakin nih Portugal bakal menang. Dan pertandingan terakhir dari Luxembourg ini melawan Irlandia, menang dia 1-0. Dan kemarin dia pertandingan terakhir juga lawan Qatar di pertandingan persahabatan. Sedangkan Portugal ini sudah 2 kali melakoni pertandingan di kualifikasi Piala Dunia ini melawan Azerbaijan dan Serbia. Dia menang melawan Azerbaijan 1-0 dan Portugal melawan Serbia 2-2. Ini pertandingan panas juga nih karena kemarin tuh gol CR nggak diakui, ya kan John. Padahal memang gol. Untuk pemain pasti yang tidak bermain nggak ada di sini ya John. Kita bisa lihat dulu, ya kan John. Besar kali kebuka nih. Di sini kita bisa lihat line up-nya John. Masih sehat-sehat lah pemain-pemain bola dari Kroasia sama Kroasia, Luxembourg dan Portugal nih. Jadi di sini aku ngasih saran untuk sini kalian ambil win-nya aja. Win 1-0 dan di sini aku yakin nih skornya bakal besar. Mungkin Portugal ini bisa menang dengan skor 3-0 atau 2-0, ya kan John. Dan di sini aku berani over 2,5 John. Kusarankan, tekankan sekali lagi untuk HDP ya, kalau kalian mau main Portugal ini ambil win-nya dan di sini ambil over 2,5, ya kan John. Ini 5 pertandingan yang sudah kuprediksikan untuk nanti malam John, untuk 15 jam ke depan, ya kan John. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk kalian, ya kan, melawan bandot, ya kan John. Aku pernah dikasih tahu sama temanku, abang-abanganku, ya kan, bola itu bundar, bola itu bandar bukan bundar, ya kan John. Jadi kalian hati-hati dalam memilih permainan bandar, ya kan John. Jangan sampai salah pilih. Dan sekali kutekankan, kalau kalian mau gabung ke grup nanti ku taruh nomor WA aku di kolom komentar, ku pin. Jadi kalau kalian mau datang ke WA aku bisa langsung situ, ya kan John. Dan aku juga punya IG, Facebook.
Twitter semua ada, nanti ku taruh sini, kalian bisa lihat ya kan John. Kalau kalian mau join grupku juga bisa ya kan John, Telegram juga ada. Dan jangan lupa yang baru datang ke sini, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, karena tanpa kalian pun aku bukan siapa-siapa, dan ada kalian pastinya aku buat bahagia kan John. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah mendengarkan videoku ini sampai habis, yang mendengarkan ocehan-ocehanku, omong kosongku ini selama 15 menit ya kan. Semoga kalian bisa mendapatkan kemenangan, dan jangan lupa ketika kalian menghadapi bandar-bandar ini jangan lupa kalian senyum masang ya kan John. Nah, karena sebentar kita akan memasuki udahlah nanti ya kan John. Terima kasih banyak sekali lagi ucapkan. Semoga kita memenangkan pertandingan nanti malam dan bertemu di kemenangan berikutnya ya kan John. Jangan lupa senyum, jaga kesehatan, dan tetap stabil. Oke, sampai jumpa di kemenangan berikutnya. Salam Bandot Tumpur.